Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya ke dalam bab yang ketujuh, yaitu mengenai sistem koordinasi. Di sini ada pembahasan soal mengenai sistem saraf untuk yang pertama. Namun Pak Julul tidak akan menjelaskan mengenai teorinya, terlalu panjang lebar sekali ya, banyak sekali. Silahkan kalian bisa cari sendiri literaturnya di semua media, bisa di perpus atau di internet. Kita mulai saja. Yang nomor pertama, seorang siswa mencium aroma tidak sedap dari tempat pembuangan sampah yang menyebabkan rasa ingin muntah. Aroma tidak sedap tersebut diterima oleh ujung saraf autonom nomor. Nah, ini sebenarnya ada 12 ya saraf autonomnya itu, yang biasa kita singkat dengan CN atau CN ya. Itu sebenarnya singkatan dari cranial nerve. Jadi CN itu cranial nerve di sini ya. Nah, yang pertama itu berurusan dengan penciuman, indera penciuman. Sedangkan yang kedua itu berurusan dengan indera penglihatan. Begitu seterusnya sampai dengan 12. Jadi kalau di sini yang diminta adalah mencium aroma tidak sedap, itu berkaitan dengan indera penciuman. Jadi jelas jawabannya adalah CN1. Ya, cranial nerve yang pertama. Kalau CN yang berapa ini? 9 ini itu berkaitan dengan lidah, faring, laring. Kemudian yang ke-11 yang terakhir sendiri itu berurusan dengan otot lidah dan seterusnya. Ini kalian bisa tinggal browsing aja ya. Cranial nerve mulai dari yang pertama sampai yang ke-12. Itu 1 sampai 8 itu berhubungan di rongga kepala semua. Jadi mulai penglihatan, penciuman, pendengaran, bahkan sampai di dalam-dalamnya, seperti halnya misalkan mata ya, otot mata, syaraf mata. Begitu juga yang bagian mulut, itu juga ada lidah, kelenjar ludah, itu antara CN1 sampai dengan 8. Kemudian nomor 2, senyawa K berfungsi sebagai agen komunikasi antara sel saraf di celah sinapsis. Senyawa berikut yang tidak termasuk contoh senyawa K. Ini kita tidak perlu tahu teorinya, nomor 2 ini. Kita bisa lihat saja deh. Dari pilihan A, option A sampai dengan E, yang sekiranya bukan K, itu kan jelas tripsin ya. Ya. Karena apa? Karena tripsin itu merupakan enzim pencernaan. Tidak mungkin kita bisa menemukan di dalam sistem koordinasi. Tripsin itu adanya di dalam sistem pencernaan. Ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang C. Kemudian yang ketiga, seorang siswa sedang mengamati seekor burung di atas dahan pohon. Secara tidak sengaja dia melihat ke arah matahari sehingga secara refleks matanya menutup. Urutan penjalanan rangsang yang terjadi pada gerak refleks tersebut adalah, gerak refleks itu adalah manakala responnya itu tidak sampai dengan otak besar atau cortex cerebrum. Jadi hanya sebatas masuk ke otak tengah atau medulla oblongata. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita bisa memilih dari option jawabannya. Rangsang neuron sensori, neuron konektor, neuron motor, bukan ya. Medulla spinalis ini juga refleks ya. Tapi bukan oleh medulla spinalis. Rangsang neuron motor, neuron sensori, neuron konektor, afektor, bukan. Rangsang neuron sensori, otak tengah, neuron motor, afektor. Ini refleks matanya tertutup. Jadi yang lebih besar adalah otak tengah. Ya. Kalau ini otak besar, ini gerak biasa ini. Yang E ini. Jadi jawabannya kita bisa memilih yang lebih tepat adalah yang D. Jadi neuron dari rangsang, neuron sensori, kemudian otak tengah, neuron motorik, kemudian afektor, yang biasanya kemudian diikuti oleh respon gerakannya. Berikutnya untuk soal bagian B, di sini ada bacaan ya.
Perhatikan wacana berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat akibat otak menghasilkan impuls listrik yang berlebihan sehingga menimbulkan gerakan tubuh yang tidak terkendali atau kejang secara berulang di waktu yang sama atau berbeda. Kejang bersifat kambuhan, sering muncul di mana saja dan kapan saja tanpa penyebab yang jelas dan terkadang hilang kesadaran. Epilepsi dapat diderita oleh semua kelompok umur, tetapi biasanya dimulai sejak anak-anak. Epilepsi pada anak-anak dapat mengganggu prestasi akademik dan konsentrasi belajar. Gejala epilepsi pada anak-anak umumnya hilang kesadaran selama beberapa detik, tiba-tiba terjatuh, pandangan mata kosong, gerakan menyentak tidak terkendali pada tangan dan kaki, kekakuan otot, mata mengedip-ngedip, menggerakkan bibir, dan terkadang mengompol. Penyebab epilepsi belum diketahui secara pasti. Nah, ini belum ada obatnya ya. Namun beberapa faktor dapat meningkatkan resiko menderita epilepsi, misalnya riwayat epilepsi pada keluarga, stroke itu diakibatkan oleh pasukan darah ke otak itu terganggu. Kemudian penyakit vaskular, infeksi otak, demensia itu penurunan daya ingat dan cara berpikir, cedera kepala, meningitis radang selaput otak ya, dan sumsum tulang belakang, cerebral palsy yang berupa kerusakan otak atau gangguan pertumbuhan otak, riwayat kejang di masa kecil, misalnya kejang akibat demam tinggi, dan gangguan perkembangan, misalnya autisme dan neurofibromatosis atau kelainan sistem saraf. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat 4-10 penyandang epilepsi per 1000 penduduk per tahun. Pada tahun 2018, jumlah penderita epilepsi di Indonesia tergolong masih cukup tinggi. Diperkirakan mencapai 1,5 juta sampai dengan 2,4 juta orang dari sekitar 250 juta penduduk. Nah, kita lanjutkan. Oh, masih ada bacaannya juga. Panjang ya termasuk ya. Belum ada obat dan metode untuk menyembuhkan epilepsi, tetapi penderita dapat diberikan obat untuk mencegah atau menahan terjadinya kejang sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, dianjurkan memiliki pola hidup yang sehat seperti berolahraga secara teratur, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, serta diet khusus sesuai petunjuk dokter. Langsung ke pertanyaannya. Risiko menderita epilepsi dipengaruhi oleh faktor cerebral palsy. Itu benar, ada di dalam teks, disebutkan langsung ya. Kemudian, penyakit epilepsi merupakan gangguan sistem saraf dan sistem hormon. Nah, itu salah. Ya. Gangguan epilepsi yang lebih tepat merupakan ini. Bukan masalah sistem hormon. Tidak ada yang mengatakan di sini mengenai sistem hormon. Itu yang membuat salah. Kemudian, penderita epilepsi sebaiknya tidak mengendarai sepeda motor sendirian. Ini benar. Jadi kalau saat naik sepeda motor kemudian tiba-tiba kejang ya, itu kan berbahaya. Jadi ini pernyataan ini benar. Kemudian, epilepsi merupakan penyakit yang mudah menular. Salah. Epilepsi itu tidak menular sama sekali. Ya. Karena berkaitan dengan gangguan sistem saraf penderitanya, ini tidak menular. Jadi pernyataan ini salah. Selanjutnya, kejang berulang merupakan tanda gejala penyakit ayan. Benar ya ini. Jadi kejang itu bisa merupakan gejala penyakit ayan. Selanjutnya nomor 2. Penderita epilepsi akan mengalami kejang-kejang jika berenang di dalam air sehingga beresiko tenggelam. Ini salah. Resiko kejang-kejang itu ada, tapi tidak harus jika berenang di dalam air. Ya. Jadi pernyataan A ini salah. B. Anak-anak dengan gangguan perkembangan lebih beresiko menderita penyakit ayan daripada anak dengan perkembangan normal. Ini benar. Disebutkan secara langsung di dalam teks. C. Persentase penderita epilepsi di Indonesia relatif sama dengan persentase jumlah penderita epilepsi di dunia. Nah, kita bisa lihat mengenai dievaluasi saja mengenai perbandingannya ya. Di sini dikatakan
di dunia itu kan 4 sampai 10 per 1000 ya. 4 atau 10 per 1000. Nah, kalau di Indonesia itu ada 1,5 sampai dengan 2,4. Iya kan? Jadi kita bisa membandingkan 1,5, ambil aja yang 2,4 yang terbesar aja ya. 2,4 juta. 2,4 juta. Nah, saya bulatkan jadi 2,5 juta. Nah, ini kan nanti perbandingannya jadi yang ini dulu. 10 banding 1000. 10 banding 1000. Nah, ini kan bisa hilang. Berarti 1 banding 100. Benar? Nah, sedangkan ini juga sama. Jutanya hilangkan aja. Kok ini toh? Ini 2,5 juta ya. 2,5 juta. Kemudian dibandingkan yang dunia itu Indonesia itu 250 juta. 250 juta. Jutanya bisa hilang seperti ini. 25-nya hilang ya. Jadi 0,1 iya kan? Kemudian di sini banding 10. Nah, ini sama dengan kalau dikalikan 10. Ini kan 1 banding 100. Nah, ini kan sama. Ya. Sama kan perbandingannya? Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa persentase jumlah penderita epilepsi di Indonesia relatif sama dengan persentase jumlah penderita epilepsi di dunia. Jadi pernyataan tersebut juga benar untuk yang C. Berikutnya yang D, penanganan pasien epilepsi dengan pemberian obat untuk mencegah terjadinya kejang. Nah, ini kalau penanganan pasien epilepsi dengan pemberian obat untuk mencegah terjadinya kejang. Nah, kalau ini fokusnya pemberian obatnya hanya untuk menangani kejang. Ini benar. Tapi kalau masalah untuk obat menangani atau untuk menyembuhkan ayan atau epilepsi itu salah. Ya. Karena di sini pemberian obatnya itu fokusnya untuk mencegah terjadinya kejang. Jadi pernyataan yang D ini benar. Berikutnya yang E. Penyakit epilepsi dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan pola hidup sehat. Itu salah. Belum ada obat. Di sini penyakit epilepsi dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Ini kontradiktif dengan pernyataan pada awal paragraf terakhir. Jadi pernyataan E ini salah. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.